Selamat datang teman-teman sekalian. Selamat bergabung kembali dalam program KKS tahun ini. Malam ini pertemuan ke-10 dari KKS tahun 2024. Ada banyak sekali halangan selama tahun-tahun ini, selama bulan-bulan ini, sehingga kita baru sampai pada program ke-7 dari Kitab Kejadian ya. Jadi agak tidak terlalu lancar seperti yang kita harapkan. Baiklah, kita menyiapkan diri untuk memulai program kita malam ini, dan seperti biasa kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan, dan terang bagi jalanku. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami percaya bahwa kasih dan penyelenggaraan-Mu selalu menuntun kami, sehingga dari waktu ke waktu kami mendalami firman-Mu, meresapi kehendak-Mu, dan mencoba menghayatinya sejauh kemampuan kami, di bawah tuntunan dan perlindungan-Mu, di bawah hukum-hukum-Mu, dan di bawah belas kasih-Mu. Maka sudilah ya Tuhan, Kau jadikan pertemuan kami malam ini penuh rahmat, yang memungkinkan kami untuk turut serta dalam persiaran iman, yang menuntun kami kepada kesempurnaan sejati dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah kami, berkatilah juga teknologi yang kami pergunakan, agar semuanya berjalan dengan lancar dan memungkinkan kami berinteraksi satu sama lain sesuai dengan rahmat penyelenggaraan-Mu. Tuhan, jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik teman-teman sekalian yang saya kasihi, kita 2 minggu kosong karena ada 2 aktivitas yang tak terhindarkan. Itu kematian salah seorang anggota kami, Romo Anton. Ia lama bertugas di Batam, sehingga saya ke Surabaya untuk turut dalam penguburan. Lalu pekan lalu kami ada seminar untuk merayakan 100 tahun ke Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam ranah atau dalam frame Kepulauan Riau, dengan pembicara antara lain Bapak Uskup, lalu ada Rektor Unika Kupang, Dr. Philip Stule, dan anak bungsu dari Gus Dur, Anita Wahid. 3 pembicara yang sangat menggembirakan umat Katolik di Batam dalam seminar persis pekan lalu. Nah, sesudah ini kita akan mulai berjalan kembali dengan program kita, dan sedapat mungkin kita setia pada rancangan yang sudah disiapkan. Nah, malam ini kita pembahasan ke-7 dari Kitab Kejadian. Ya, dan yang menjadi pusat perhatian kita adalah pertemuan antara Imam Melkisedek dengan Abram yang memenangkan peperangan. Perkenankan saya untuk mulai share screen sehingga teman-teman dapat mengikutinya dari media masing-masing. Lalu nanti kita akan berinteraksi dalam program ini, saling melihat, saling menjelaskan materi atau saling menolong satu sama lain untuk memahami apa yang menjadi pesan tersirat di dalam program ini. Baik, sebagaimana yang tertera di layar, tema pertemuan kita adalah pertemuan Abram dan Melkisedek, dan itu diambil dari Kitab Kejadian bab 14 ayat 17 sampai 24. Cukup pendek. Saya harap masing-masing teman sudah membaca di tempat masing-masing. Dan nanti kita akan membaca kembali teks itu dengan merujuk ke berbagai bagian dari kitab suci untuk menyelami siapa Melkisedek ini dan apa makna pertemuannya dengan Abram,
bagi iman akan Tuhan, bagi pelayanan di dalam perjanjian baru, dan pengaruhnya hingga kehidupan pastoral gereja hingga hari ini. Kita mulai dengan membaca teks dari kitab Kejadian bab 14 ayat 17 sampai 24. Teksnya saya tampilkan di sini. Anda boleh membacanya dari kitab suci masing-masing. Perlu diperhatikan bahwa kutipan yang saya ambil dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan 2, terjemahan baru 2, itu baru diluncurkan oleh Lembaga Alkitab dan Lembaga Biblika awal tahun 2023 yang lalu. Jadi di sana sini ada perbedaan istilah, tetapi inti pesan sama sekali tidak ada perbedaan. Baik, saya mulai membaca. Raja negeri Sodom keluar ke lembah Sawe, yakni lembah raja, menyongsong Abram yang kembali setelah mengadakan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dia. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Raja Sodom berkata kepada Abram, Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu. Seutas benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Untukku tidak perlu, kecuali apa yang telah dimakan oleh hamba-hambaku ini, dan juga bagian Aner, Eskol, dan Mamre, orang-orang yang pergi bersamaku. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing." Nah, kutipan pendek dari kitab Kejadian bab 14 ini membahasakan satu pertemuan antara dua tokoh. Satu tokoh yakni Abraham yang berperanan sangat sentral di dalam sejarah keselamatan, terutama sejak pembentukan kaum Ibrani, lalu dilanjutkan dengan pembentukan Bani Israel yang terdiri dari 12 suku Israel. Lalu dari situ kita melihat iman Abraham sebagai contoh bagi semua kaum beriman. Sedangkan Melkisedek ini ditampilkan secara sangat singkat, tetapi dia berpengaruh sangat besar. Nah, sejenak kita melihat Melkisedek, ya. Pertama sekali, dia ditampilkan secara sangat singkat dalam kisah Abram yang kemudian diubah namanya oleh Tuhan menjadi Abraham. Bapak bagi kaum Ibrani. Itu ada dalam kitab Kejadian bab 14 ayat 18 sampai 20. Jadi hanya ada 3 ayat yang berbicara tentang Melkisedek di dalam kitab Kejadian. Ya. Tetapi Melkisedek ini diagungkan dalam masa Raja Daud, terutama dalam kitab Mazmur bab 110. Teristimewa ayat 4. Ya. Nanti sesudah mendapat materi ini dalam bentuk PDF, silakan melihat kembali teks yang dimasukkan tersebut. Tapi yang paling penting adalah Melkisedek ini dirujuk dalam diskursus Yesus Kristus sebagai Imam Agung Perjanjian Baru. Ya. Itu ada di dalam Ibrani, surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 1 sampai 10. Dan masih ada kelanjutannya pada bagian sesudah itu. Deskripsi tentang Yesus Kristus sebagai Imam Agung Perjanjian Baru
itu memakai contoh atau memakai model dari Melkisedek. Ini menarik karena Melkisedek ini bukan bukan turunan Abraham. Dia bukan orang yang secara khusus dipanggil Tuhan dan diberi janji tanah perjanjian dan sebagainya oleh Tuhan seperti Abraham. Dipanggil dari tanah asalnya. Abraham sudah ada di wilayah Kanaan, lalu tiba-tiba tokoh Melkisedek yang disebut sebagai Raja Salem ini muncul dalam kehidupan Abraham. Tapi di dalam refleksi iman ternyata peranan dia itu dibahasakan secara mendetail dan sangat memberi pengaruh bagi kehidupan pastoral Gereja Kudus hingga hari ini. Jadi pertanyaan kita, siapa tokoh misterius dengan pengaruh yang besar ini? Siapa sebetulnya Melkisedek Raja Salem ini? Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, kita lebih dahulu melihat konteks pertemuan antara Abram dan Melkisedek. Titik temu antara Abraham dan Melkisedek itu sebetulnya terjadi karena adanya Lot. Lot itu adalah kemanakan dari Abraham, anak dari saudaranya, yang ikut hijrah dari Haram bersama dengan Abram dan keluarganya menuju tanah terjanji, yakni Kanaan. Lot ini kemudian tinggal di kota Sodom, lalu dia terperangkap dalam perang dan menjadi tawanan. Sodom pada waktu itu, lihat di kotak sebelah kanan, memiliki raja yang bernama Bera. Dia bersekutu dengan Raja Gomora yang bernama Birsa, Raja Atma yang bernama Sinab, lalu Raja Bela dan Soar yang bernama Seonim. Mereka ini bersekutu untuk melawan Raja Kedorlaomer, Raja Elam, yang bersekutu dengan Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Tideal, Raja Goyim. Ini dua kubu yang berperang. Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya ini pernah menguasai Sodom dan Gomora dan Atma dan Soar itu selama 12 tahun. Nah, sesudah 12 tahun, tahun ke-13, persekutuan raja-raja ini memberontak terhadap Kedorlaomer ya, bukan Kedorlaomer, Kedorlaomer, Raja Elam dan sekutu-sekutunya itu. Ya. Supaya nanti tidak membingungkan, lebih baik saya ganti sekarang. Ya. Ya. Nah, perang itu terjadi pemberontakan terjadi pada tahun ke-13. Penguasaan Kedorlaomer terhadap Sodom, Gomora, dan sebagainya. Pada tahun ke-14, Kedorlaomer datang, lalu bertempur melawan para pemberontak ini dan menang. Dia mengalahkan mereka semua, dan menurut catatan dari kitab Kejadian bab 13 itu, jam 13 dan awal 14, itu berbicara bahwa Raja Bera dan Birsa ini dalam pelariannya itu jatuh dalam sumur-sumur aspal, ya banyak tambang aspal di sana, jatuh dalam sumur aspal itu dan mati di situ. Dan Lot bersama dengan orang-orang Sodom itu menjadi tawanan perang dari Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya. Lalu Abram itu maju bersama orang-orangnya untuk membebaskan Lot yang menjadi tawanan ini. Dan ternyata Abram memenangkan perang pembebasan itu. Lalu membawa kembali Lot dan semua orang yang sudah menjadi tawanan, termasuk harta-harta benda yang dijarah oleh Raja Kedorlaomer beserta sekutu-sekutunya. Nah, ketika mereka pulang inilah Abram disambut Raja Sodom. Berarti ada Raja Sodom yang baru. Dan juga disambut oleh Raja Salem, yakni Melkisedek, yang ternyata tidak tercatat dalam dua kubu ini,
Ya, tidak tercatat baik dalam kubu Kedorlaomer maupun dalam kubu Raja Sodom. Dia tidak tercatat di sana. Dengan kata lain, dia tidak ikut perang. Tapi dia turut serta menyambut Abram yang memenangkan perang itu. Dan Melkisedek dicatat secara khusus karena dia menampilkan figur yang berbeda. Dia membawa roti dan anggur, dan dia disebut sebagai seorang imam Allah yang maha tinggi. Lihat ayat 18. Lalu dia berdoa memberkati Abraham. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa Raja Salem mempunyai sebuah pendekatan dan citra yang berbeda. Dia tidak terlibat dalam perang. Persembahan yang dibawa adalah roti dan anggur, hal yang tidak biasa karena yang biasa dipersembahkan itu adalah hewan-hewan korban. Lalu dia berdoa memberkati Abram, seorang asing yang berdiam di tanah Kanaan. Nah, ada perbedaan antara sambutan Raja Salem, Melkisedek, dan sambutan Raja Sodom. Kita lihat dulu Melkisedek. Melkisedek ini datang menyambut Abram dengan membawa roti dan anggur. Dan dia disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Ya, jangan lupa pada waktu itu Abram pun masih dalam proses pencarian untuk menemukan Tuhan yang maha agung itu. Lalu dia berdoa memberkati Abram. Dan yang menarik, karena itu dia diberi 1/10 dari harta jarahan yang diperoleh Abram dalam peperangan membebaskan Lot tersebut. Ya. Sementara itu Raja Sodom mempunyai pendekatan yang lain. Dia menawarkan harta jarahan yang direbut kembali oleh Abram. Direbut kembali berarti itu adalah sebetulnya harta orang Sodom yang sebelum itu dirampas oleh Raja Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya. Raja Sodom itu menghendaki para sandera, perempuan dan tawanan lain. Dia berkata tadi, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi Abram menolak pemberian harta. Dia mengantisipasi masa depan bahwa dia tidak ingin dituduh menjadi kaya karena harta Raja Sodom. Dia berkata begini, aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu. Seutas benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ya, ini ada maknanya. Karena di mata Abram, kekayaan dia itu adalah berkat dari Yahweh. Berkat dari Allah yang memanggil dia untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan dari tanah tempat tinggalnya di Haran, untuk menuju tanah terjanji. Kalau kemudian dia dituduh menjadi kaya karena harta-harta Raja Sodom, maka peranan Allah itu menjadi tidak berarti. Ya, di situ. Jadi ada perbedaan sikap antara Raja Sodom dan Melkisedek. Nah, jadi harta orang-orang Sodom yang dijara oleh Raja Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya, yang dirampas kembali oleh Abram, semuanya dikembalikan kepada Raja Sodom. Sedangkan kepada Melkisedek, dia memberikan 1/10 dari harta rampasan yang dia ambil dari musuh-musuh yang dikalahkan. Ya, itu perbedaannya ada di situ. Nah, perbedaan sikap ini kemudian membuat Melkisedek itu mendapat tempat tersendiri di dalam refleksi iman orang-orang Israel. Bahkan pada masa pemerintahan Raja Daud pun, ketika peribadatan sudah mempunyai tempat di Yerusalem, walaupun bait Allah belum berdiri, dan di sana ada mazmur khusus yang berbicara tentang imam menurut cara Melkisedek. Mazmur 110.
yang berbicara tentang pengurapan Raja Imam. Ya, pengurapan Raja Imam. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh siapa sesungguhnya Melkisedek ini. Ada dua data yang kita pakai sebagai bahan pembicaraan untuk membuat deskripsi tentang siapa Melkisedek. Yang pertama adalah Kejadian bab 14 ayat 18. Yang kedua adalah Ibrani, surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 2 sampai 3. Jadi ada satu bagian dari Perjanjian Lama dan satu bagian lagi dari Perjanjian Baru. Dalam Kejadian bab 14 ayat 18 tertulis jelas bahwa Melkisedek adalah Raja Salem. Di mana Salem itu? Ada banyak hipotese yang berbicara tentang Salem. Ada yang mengatakan, ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa Salem itu adalah cikal bakal Yerusalem. Tempat pada zaman orang Kanaan sudah ada kota di situ, dan di sana juga orang menyembah Tuhan yang mereka sendiri belum kenal. Dan Melkisedek adalah raja di tempat ini. Ya, maka dia ditulis di situ sebagai Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Dan dia mempersembahkan roti dan anggur. Dalam Ibrani 7 ayat 2 sampai 3 ada pelebaran deskripsi. Ya. Dia Raja Salem tetapi itu berarti raja kebenaran dan raja damai sejahtera. Ya. Kebenaran itu dilihat dari mana? Dari doa dan berkatnya terhadap Abram yang memenangkan perang itu. Ya. Dia memberi sebuah dimensi rohani, dimensi penyelenggaraan ilahi dalam peperangan yang dimenangkan oleh Abram. Tapi dia tidak datang dengan damai sejahtera, dia tidak datang dengan senjata, dia tidak datang dengan tawaran dan negosiasi politik seperti Raja Sodom. Dia datang dengan membawa roti dan anggur. Ya. Itu menjadi tanda damai sejahtera. Lalu Ibrani 27-23 juga menyebut bahwa Melkisedek ini tidak bersilsilah, tidak berbapak dan tidak beribu. Bukan berarti bahwa dia jatuh dari langit atau diciptakan dari tanah seperti Adam, tidak. Tapi bahwa silsilah Melkisedek itu tidak tercatat. Ini kan perbandingan terbalik dengan tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi itu silsilah sangat penting. Silsilah itu harus tercatat karena masing-masing suku itu punya peranan. Apalagi suku Lewi. Suku Lewi itu harus tercatat baik karena hanya suku Lewi yang memiliki hak untuk menjadi imam. Dan hanya dari suku Lewi seseorang bisa diangkat menjadi imam agung. Maka silsilah itu menjadi hal yang sangat penting. Melkisedek ini tidak ada silsilahnya itu. Karena dia bukan dari kalangan turunan Abraham ini. Dia tidak bersilsilah. Tetapi di sini dia dijadikan sama dengan anak Allah. Anak Allah ini siapa? Orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang turunan Abraham. Melkisedek yang bukan dipanggil Tuhan secara khusus, ternyata memiliki peranan sebagai imam Allah yang maha tinggi, dan dengan itu dia disamakan dengan anak-anak Allah, yakni turunan Abraham yang dibimbing oleh Yahweh. Dan sebagai imam Allah yang maha tinggi, imamatnya oleh Ibrani 7, 2-3 disebut sebagai imamat yang kekal, yang terus berlangsung. Nah, kedua sumber ini sama-sama membahasakan Melkisedek menerima persepuluhan dari Abram. Nanti di kemudian hari dalam surat kepada orang Ibrani, persepuluhan ini menjadi sebuah analisa yang menarik tentang peranan Yesus Kristus yang oleh jemaat Kristiani diletakkan sebagai Imam Agung Perjanjian Baru. Nanti kita akan bicara tentang hal ini pada bagian berikutnya.
Tapi bahwa di sana catatan tentang menerima persepuluhan dari Abraham ini menjadi sebuah presiden yang sangat luar biasa, karena di kemudian hari yang berhak menerima persepuluhan itu adalah orang-orang dari suku Lewi, turunan Imam Harun, yang punya hak untuk mengutip persepuluhan dari semua suku Israel yang lain. Ya, setiap orang harus memberi persepuluhan terhadap orang-orang Levi yang tidak memiliki harta pusaka berupa tanah, tetapi menguasai pusat peribadatan, menyelenggarakan pusat peribadatan, dan dengan itu mereka boleh hidup dari persepuluhan yang diberikan oleh semua orang Israel. Saya yakin mereka menjadi jauh lebih kaya daripada suku-suku Israel yang lain yang mengolah tanah yang diterima dalam pembagian tanah sebagaimana tertera dalam kitab Yosua. Ya. Jadi pada waktu Yesus mengusir pedagang-pedagang dari Bait Allah itu orang-orang dari suku Levi ini, karena Bait Allah itu ada pada kekuasaan suku Levi, dan hanya mereka yang boleh menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suku Levi, peribadatan di Bait Suci. Sehingga meja yang dijungkir balikan itu, money changer pertama di Bait Allah itu, hewan-hewan korban yang dipasarkan di Bait Allah, semua itu berasal dari keluarga-keluarga orang-orang Levi. Ya. Dan ini nanti akan dikontraskan dengan Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham itu. Baik. Jadi tentang Melkisedek ini kita mengetahui bahwa dia adalah Raja Salem, Imam Agung yang Maha Tinggi, yang oleh perjanjian baru disebut sebagai Raja Kebenaran dan Raja Damai Sejahtera. Dia mempersembahkan roti dan anggur, dan imamatnya itu menjadi presiden untuk kekuasaan dalam gereja. Nah, sekarang kita lanjut kepada satu topik yang penting, yakni imamat Melkisedek sebagai model imamat Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Dalam hal ini, kita membuat perbandingan antara imamat Melkisedek dalam kitab Kejadian dengan imamat Melkisedek di dalam kitab Ibrani, yang nanti akan didukung oleh Mazmur 110 ayat 4, dan Yesus Kristus Imam Agung menurut cara Melkisedek dalam Ibrani bab 7 ayat 11 sampai 28. Nanti teks-teks ini harus Anda baca sendiri untuk bisa memahami konteks pembicaraan kita malam ini. Melkisedek adalah imam Allah yang Maha Tinggi, mempersembahkan roti dan anggur. Demikian Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek ini tidak bersilsilah, sangat berbeda dengan silsilah imam-imam Yerusalem. Dijadikan sama dengan anak Allah, jangan lupa dia bukan keturunan Israel, tetapi imamatnya diterima setara atau bahkan lebih dari imamat turunan Levi. Dan yang penting imamatnya itu kekal. Itu refleksi surat kepada umat Ibrani. Tapi jauh sebelum surat Ibrani itu ditulis, pada masa pemerintahan Daud, dalam Mazmur 110, kita sudah menemukan ada satu indikasi yang lain yang mengagungkan imamat dari Raja Melkisedek. Ya. Baik, kita buka sejenak kitab Mazmur ini untuk melihat bagaimana kutipan dari kitab Mazmur itu. Yang punya kitab suci Mazmur, silakan membuka 110. Saya tidak menyiapkan teks di layar, tetapi saya akan bacakan untuk kita menangkap secara utuh konteks apa yang terjadi di dalam kitab Mazmur 110 ini. Baik. Judul dari Mazmur 110 adalah Penobatan Raja Imam. Nah, perhatikan baik-baik. Kata penobatan Raja Imam. Siapa yang menjadi raja waktu itu? Daud. Daud yang menjadi raja pada waktu itu, ya. Nah, Daud ini diurapi menjadi raja dan dia berasal dari suku Yehuda.
Jadi dia tidak ada hak untuk menjadi imam. Imam itu privilege orang suku Levi dari keturunan Harun. Keturunan Harun yang menjadi imam-imam agung. Ya. Nah, dalam Mazmur 110 jelas terlihat bahwa Daud memiliki suatu peranan tambahan, yakni menjadi imam juga di mata Tuhan. Tetapi imam dalam rupa apa? Nah, sekarang kita lihat 110. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Tentaramu siap sedia untuk maju pada hari pertempuran, berhiaskan kekudusan, ketika fajar masih dalam kandungan, embun kemudaanmu sudah menjadi milikku. Nah, sampai di sini masih deskripsi tentang raja. Tetapi ayat 4 itu berbicara, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Nah, maka ini adalah sebuah informasi tentang Daud memperoleh pengurapan sebagai imam. Bukan menurut cara Imam Harun yang berasal dari suku Lewi, tetapi Imam Melkisedek yang sudah ada bahkan sejak masa Abraham. Ya. Daud menjadi imam menurut cara Melkisedek. Dan presiden inilah yang nanti dipakai untuk mendeskripsi Yesus Kristus dalam surat kepada orang Ibrani. Yesus Kristus imam agung menurut cara Melkisedek, sehingga dia merombak sama sekali tata hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat itu tidak diubah oleh Yesus, tapi Yesus datang untuk menggenapi. Dan penggenapan sebagai imam itu terjadi menurut cara Melkisedek. Mengapa demikian? Secara hukum, Yesus itu anak Yusuf dari suku Yehuda. Mereka itu suku raja-raja, tetapi bukan suku imam-imam. Ya. Dalam situasi normal, Yesus tidak mungkin menjadi imam. Karena dia bukan dari suku Levi. Tetapi Yesus sebagai Mesias yang memenuhi janji keselamatan yang disiapkan Tuhan, berperanan menguduskan, mengorbankan diri sebagai anak domba Allah, sehingga Yesus berperanan sekaligus sebagai imam, altar, dan kurban, menempatkan dia sebagai imam agung perjanjian baru, yang mempersembahkan korban penebusan dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi sesudah Yesus itu ada, kita tidak lagi mengadakan apa yang disebut sebagai hari Yom Kippur, ketika orang-orang Yahudi mempersembahkan korban penyilihan dosa dalam rupa kambing hitam yang akan diusir ke padang gurun untuk membawa serta dosa-dosa orang Israel. Ya. Jadi bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada Melkisedek memiliki satu pengaruh yang luar biasa hingga pada perjanjian baru. Imamat Yesus Kristus dilihat sebagai imamat menurut cara Melkisedek. Kalau seandainya imamat yang terjadi di Israel adalah imamat karena kelahiran, maka imamat pada Melkisedek dan Yesus Kristus dan imam-imam dalam gereja Katolik hingga sekarang, imamat yang ada karena anugerah Tuhan. Jabatan yang diberi oleh pilihan Tuhan, bukan atas dasar keturunan. Maka saya, para romo yang lain, para uskup dan sebagainya, semua bisa menjadi imam sebagai sebuah karunia dari Tuhan terhadap orang-orang yang dipilihnya. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang kedua dari pembicaraan kita. Relasi antara Abram dan Melkisedek. Relasi antara Abram dan Melkisedek kita bahas menurut Ibrani bab 7 ayat 1 sampai 10. Ya. Kita tidak memiliki waktu banyak untuk membaca semua bagian yang ada di dalam kitab surat
orang kepada orang Ibrani ini. Saya harapkan bahwa sesudah ini masing-masing orang akan membuka surat kepada orang Ibrani tersebut untuk melihat seperti apa deskripsi yang diberikan tentang Yesus Kristus dalam kaitan dengan imamat ini. Pertama sekali, dalam surat kepada orang Ibrani ini tertulis demikian, bahwa Melkisedek itu memberkati Abram. Sesuai dengan Kejadian bab 14 ayat 19. Maka oleh penulis surat kepada orang Ibrani, dia menilai atau memberikan pendapat bahwa hanya orang yang lebih tinggi yang memberkati orang yang lebih rendah. Itu di dalam surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 7. Ya. Orang yang lebih tinggi memberkati orang yang lebih rendah. Ya. Dengan demikian, kita sudah melihat bahwa tertera di dalam surat kepada orang Ibrani, dikatakan dalam hal imamat ini, Melkisedek itu lebih tinggi daripada Abram. Ya, karena dia yang memberkati Abram. Nanti dalam refleksi lanjut dari surat Ibrani yang sama, tertulis jelas juga bahwa Yesus Kristus yang memiliki imamat menurut cara Melkisedek juga lebih tinggi dari imamat Harun. Harun yang menerima jabatan imamat karena pilihan dalam pesiarahan ketika orang-orang Israel dibebaskan dari tanah Mesir, ya, di bawah Musa, Harun memiliki peranan sebagai imam bagi semua, dan keturunan dia menjadi imam secara turun-temurun. Secara turun-temurun. Ya. Poin kedua, Melkisedek menerima perpuluhan dari Abram, harta jarahan ketika mengalahkan Raja Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya. Itu pada Kejadian 14:20. Ya. Bukan dari harta para tawanan yang direbus kembali. Itu dalam Kejadian bab 14 ayat 23 sampai 24. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada perbedaan penting antara konsep, ada penekanan penting yang dilakukan dalam surat kepada orang Ibrani yang memberikan perspektif baru untuk menjadi landasan adanya imamat di dalam komunitas Kristiani. Ya. Poin ketiga, imamat Melkisedek dinilai lebih tinggi karena menerima perpuluhan dari Abram, leluhur Lewi, yang menurut ketentuan hukum Taurat yang datang kemudian itu berhak memungut perpuluhan dari suku-suku Israel. Dari suku-suku Israel. Ya, dalam Ibrani bab 7 ayat 5 sampai 6 itu tertulis demikian. Bahwa orang-orang Lewi memiliki hak untuk memungut persepuluhan dari suku-suku Israel. Tetapi pada masa hidupnya, Abram sudah memberi perpuluhan itu kepada Melkisedek. Abram ini adalah leluhur Lewi. Maka secara genetik, ya, Lewi itu secara tidak langsung sudah memberi perpuluhan kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi ini. Jadi Lewi yang berhak memungut perpuluhan dari suku-suku Israel, ternyata melalui Abram sudah memberikan perpuluhan jauh lebih dahulu sebelum hukum Taurat itu diterapkan. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat keagungan imamat yang ada pada Melkisedek ini. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan perpuluhan itu sendiri? Saya minta maaf sebentar. Baik. Perpuluhan bagi suku Lewi itu dapat Anda temukan di dalam kitab Bilangan bab 18 ayat 1 sampai 32. Di situ deskripsi tentang hak perpuluhan bagi orang-orang dari suku Lewi.
para imam, dan semua orang yang melayani bait Allah. Kita mulai dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, orang-orang suku Lewi itu tidak mendapat harta pusaka tanah seperti suku-suku yang lain. Itu ada di dalam kitab Bilangan, bab 18 ayat 20, ayat 23b dan ayat 24b. Nanti buka itu ya untuk melihatnya sendiri. Kalau Anda rajin dan membaca kitab Yosua, di sana dalam pembagian harta tanah-tanah warisan suku-suku Israel itu juga dibagi ke semua suku, ya, di mana anak Yosef yakni Efraim dan Manase dianggap sebagai dua suku, sehingga ada 12 suku Israel. Tetapi orang-orang Lewi itu tidak tidak memperoleh pembagian tanah warisan. Mereka itu melayani kemah suci, kemah pertemuan, dan di setiap kota orang-orang Israel, suku-suku Israel itu ada enklave-enklave khusus yang disiapkan untuk orang-orang Levi. Ya, jadi suku ini mempunyai ada keistimewaannya. Yang kedua, harta pusaka orang Lewi adalah perpuluhan yang dihimpun dari semua suku Israel. Itu ada dalam Bilangan bab 18 ayat 24a. Nanti temukan di sana. Lalu yang ketiga, orang-orang Lewi juga berhak mendapat bagian tertentu dari persembahan kepada Tuhan. Nah, orang datang membawa persembahan itu kan dalam rupa misalnya lembu atau domba atau juga burung merpati atau burung tekukur seperti yang dibawa oleh Yosef dan Maria ke bait suci. Nah, ini semua kan kalau burung merpati, burung tekukur ya kecil, jadi dibakar itu gampang. Tapi lembu besar sekali. Apakah dibakar semua? Tidak. Yang dibakar itu biasanya lemak-lemaknya, ya. Sebagian kecil. Lalu semua yang lain, semua yang lain itu menjadi hak dari orang-orang Lewi. Mereka boleh makan. Selain korban persembahan, ada juga korban sajian seperti hasil pertama dari semua hasil pertanian. Gandum, anggur, buah bungaran, dan sebagainya. Buah-buah pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan, itu nanti jatuh di tangan orang-orang Levi. Mereka itu mempunyai bagian tertentu di situ. Nah, yang ketiga, yang keempat, orang-orang Levi berhak dan berkuasa mengelola kemah pertemuan di kemudian hari bait suci, dan itu berlaku turun-temurun. Sementara suku-suku Israel lain itu tidak bisa. Mereka tidak berhak untuk itu. Maka Yesus itu tidak berhak di bait suci. Makanya waktu dia mengusir para pedagang dari bait suci, orang-orang melawan dia dan bertanya, dengan kuasa apa engkau mengusir semua ini? Karena dia bukan orang Levi. Ya. Nah, ini tentang persepuluhan bagi orang Levi. Nah, persepuluhan ini ditampilkan untuk menciptakan kontras dengan Melkisedek yang tadi juga menerima persepuluhan. Sebelum suku Levi itu ada, ketika Abram masih mengembara untuk mencari pemenuhan kehendak Tuhan. Nah, dua konsep yang berbeda ini itu membawa pengaruh terhadap gereja kudus. Gereja sendiri di dalam penghayatan iman juga memiliki tradisi tersendiri di dalam pengumpulan harta benda yang untuk membiayai kehidupan gereja. Apakah kita mengikuti gaya persepuluhan menurut ketentuan suku Levi, atau kita berjalan bersama dengan pola imamat yang diayati oleh Yesus Kristus menurut cara Melkisedek? Baik, untuk itu kita akan melihat persepuluhan di dalam gereja Katolik. Seperti apa persepuluhan di dalam gereja Katolik? Pertama sekali, kita harus menegaskan bahwa gereja Katolik itu tidak memakai cara persepuluhan seperti yang ditekankan di dalam kitab Taurat yang menjadi hak orang-orang Levi itu. Itu gereja Katolik tidak menerapkannya. Ya.
Ya, ada tempat tertentu seperti di Jerman itu, orang-orang Katolik yang terdaftar itu dia membayar sekaligus bersama dengan pajak untuk negara. Sehingga di Jerman itu kehidupan para imam gereja-gereja itu dibiayai oleh negara, sesungguhnya berasal dari orang-orang Katolik yang menyertakan pembiayaan terhadap gereja itu dalam pajak negara. Ya. Di lingkungan kita juga sebetulnya tidak pajak, tetapi di lingkungan kita itu kan ada iuran wajib dan sebagainya untuk menunjang kehidupan gereja. Ya. Tapi itu tidak menjadi sebuah persepuluhan, karena kalau kita hitung sungguh-sungguh, apa yang menjadi iuran wajib itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan sepersepuluh dari harta kita. Kalau seandainya mau ikut serius, ya, itu setiap bulan kita harus diperiksa pembukuan kita, diperiksa profit kita. Karena dari situlah diambil sepersepuluh untuk membiayai gereja. Dan gereja tidak melakukan dengan cara itu. Ya. Mengapa demikian? Nomor satu, Konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul itu memutuskan bahwa orang-orang Kristen tidak lagi wajib menuruti ketentuan Taurat. Nah, tentang Konsili Yerusalem itu dalam Kisah Para Rasul bab 15. Silakan membuka. Tapi saya berbicara tentang sedikit background mengapa konsili ini ada. Pada saat konsili itu terjadi, sudah ada dua jemaat Kristen yang terbentuk dan memberi pengaruh. Satu adalah jemaat Kristen Yerusalem, dipimpin oleh Yakobus, saudara Tuhan. Ini jemaat yang sangat terasosiasi dengan kewajiban hukum Taurat, konservatif, dan dari lingkungan mereka ini banyak imam dan ahli Taurat menjadi percaya dan menjadi bagian dari kelompok jemaat Kristen Yerusalem. Beberapa dari mereka ini pergi ke Antioquia yang merupakan jemaat pelarian karena penganiayaan di Yerusalem. Dan mereka ini dipimpin oleh tokoh-tokoh progresif seperti Barnabas, seperti Paulus. Mereka ini lebih fleksibel di dalam menempatkan diri dalam tata budaya yang sangat kuat dipengaruhi oleh budaya Yunani. Ada orang dari Yerusalem datang ke Antioquia dan mengatakan bahwa kalau orang tidak memenuhi hukum-hukum Musa, dia tidak akan diselamatkan. Maka itu dilawan oleh Paulus dan Barnabas. Lalu Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk mendiskusikan masalah ini bersama dengan para penatua di Yerusalem. Lahirlah Konsili Yerusalem. Nah, konsili ini memutuskan apa? Kita baca Kisah Para Rasul bab 15 ayat 28 sampai 29. Adalah keputusan Roh Kudus dan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Nah, yang ini berasal dari hukum Taurat. Dan ini harus diperhatikan oleh orang-orang Kristen di Antioquia. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dijauhi. Makanan dari darah tanpa pengolahan, dijauhi. Makanan dari daging binatang yang mati dicekik, atau mati tenggelam, atau mati tidak normal, itu dijauhi juga. Dan dari percabulan, itu mereka harus menjauhi. Semua ketentuan lain seperti perpuluhan itu sama sekali tidak disebut. Nah, karena orang Kristen tidak lagi harus mengikuti ketentuan Taurat, kecuali ada 4 poin ini, maka kewajiban perpuluhan itu tidak lagi berlaku. Mengapa? Perpuluhan itu diberikan kepada imam-imam dari suku Lewi yang memimpin peribadatan Yerusalem. Sementara peribadatan orang-orang Kristiani itu bisa dipimpin oleh siapa saja dan mereka yang memiliki kuasa imamat yang ada datang dari Yesus Kristus, yakni
para rasul. Nah, para rasul ini tidak ada yang berasal dari kaum Levi. Semua mereka dari suku-suku Israel yang lain. Imamat mereka bukan imamat Levi. Karena itu, mereka tidak berhak untuk memungut persepuluhan. Dan orang-orang Kristen juga tidak wajib memberi persepuluhan itu. Karena persepuluhan itu ditujukan untuk suku Levi yang tidak memperoleh hak pusaka dalam pembagian tanah terjanji. Konsili Yerusalem memutuskan itu. Yang kedua, jemaat Kristen perdana itu saling tolong-menolong atas dasar sukarela sejauh kemampuan. Kita lihat contoh dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 29-30. Lalu murid-murid memutuskan, ini murid-murid di Antioquia ya. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Jadi Barnabas dan Saulus itu pergi untuk mempertanggungjawabkan karya mereka di tengah bangsa-bangsa kafir itu yang melahirkan konsili Yerusalem. Mereka ini dititipi sumbangan yang berasal dari para murid di Antioquia untuk saudara-saudara di Yudea, di Yerusalem. Tolong-menolong atas dasar sukarela sejauh kemampuan. Karena di dalam jemaat Kristiani, peranan menurut suku-suku seperti di dalam jemaat Israel itu sudah tidak ada. Semua orang adalah saudara. Yang ketiga, dalam pelayanan misi, Paulus itu selalu mendorong jemaat untuk memperhatikan kaum miskin dengan menghimpun persembahan sukarela. Saya kutip 3 kutipan dari 2 surat yang berbeda. Yang pertama dari Galatia bab 2 ayat 10. Kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan. Paulus memberi perhatian khusus kepada orang miskin. Lalu dalam surat kedua kepada orang Korintus bab 8 ayat 19 ini berbicara tentang membantu sesama, menghimpun bantuan untuk menolong kaum miskin itu dikatakan hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu, yakni sesuai kemampuanmu. Jadi kalau tidak mampu, itu sama sekali tidak terikat pada kewajiban memberi sumbangan itu. Tapi kalau engkau rela, berapapun sumbangan diterima. Bahkan melebihi yang 10%. Kutipan ketiga dari 2 Korintus bab 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing orang memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan. Nah, Paulus menekankan ini. Memberi dengan sukarela. Jumlahnya sejauh kemampuan. Ya, dan kerelaan. Maka tidak ada ketentuan itu 10%. Itu tidak ada. Perpuluhan tidak ada lagi. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Panduan sumbangan sukarela di dalam gereja itu seperti apa? Yang pertama adalah untuk orang miskin. Yang kedua, untuk karya gereja. Dan yang ketiga itu untuk pelayan firman. Untuk pelayan firman. Nah, kita melihat beberapa kutipan ini. Dalam surat kepada umat di Roma misalnya, bab 15 ayat 26, itu tertera demikian. Orang Makedonia dan Ahaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, perhatikan orang-orang miskin. Tujuan sumbangan sukarela itu pertama-tama itu untuk orang miskin. Kita di Batam itu, kolekte-kolekte kita itu masuk dalam harta benda gereja, itu tujuan utamanya itu untuk orang miskin. Ya, maka kita menyebutnya sebagai dana papa miskin ya kalau tidak salah itu. Ya.
70% dari kolekte yang kita kumpul itu sebetulnya adalah untuk karya sosial. Ya. Lalu yang kedua, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 45 membahasakan yang namanya untuk karya gereja itu. Selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini adalah cara hidup jemaat yang perdana. Cara hidup jemaat yang perdana. Menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Tapi sekali lagi, itu adalah keputusan bebas. Nah, kita tentu mengenal kasus Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kedua orang ini menjual tanahnya, lalu menahan sebagiannya, lalu meletakkan yang lain-lain di depan kaki para rasul. Tapi ternyata mereka berbohong, ya. Mereka punya hak sebetulnya untuk menahan separuh dari sumbangan itu. Tetapi ketika Petrus melihat ada kelicikan dalam hati mereka, dia bertanya, apakah demikian harga tanahmu itu? Dia katakan demikian. Nah, itulah kebohongan. Kebohongan ini yang membuat mereka membayar karena itu dosa melawan Roh Kudus. Dan menurut Yesus, dosa melawan Roh Kudus itu adalah dosa yang tak terampuni. Maka Ananias mati dulu, kemudian datang Safira, dia juga berbohong, maka dia juga mati juga. Jadi itu bukan bahwa menahan separuh bantuan, tidak. Itu hak dia. Tetapi ketika dia berbohong untuk menahan separuh bantuan, itulah kesalahannya. Padahalnya kalau dia datang kepada Petrus dan katakan begini, ya saya beri ini separuh saja, karena saya sendiri ada keperluan yang lain. Itu tidak akan ada masalah di situ. Ya. Kutipan ketiga dari 1 Korintus bab 9 ayat 14 itu untuk pelayan firman. Demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya. Yesus sendiri mengatakan setiap orang, setiap pekerja patut mendapat upahnya. Ya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa sumbangan gereja itu tidak didasarkan atas persepuluhan, tetapi atas dasar kerelaan dan kemampuan. Kerelaan itu berarti bahwa engkau bisa beri seberapa yang kau mau di bawah 10% boleh, mau 10% boleh, mau di atas 10%, tidak ada batasan. Tapi yang paling penting adalah kerelaan. Lalu yang kedua, atas dasar kemampuan. Kalau engkau tidak mampu, tidak dituntut sama sekali untuk memberikan sumbangan itu, persepuluhan itu. Nah, dari deskripsi yang ada ini, saya membuat kesimpulan demikian. Perpuluhan dalam gereja Katolik itu ketentuannya seperti apa? Nomor 1 itu tidak wajib. Jadi mohon jangan mengajarkan kepada orang-orang Kristiani bahwa kita harus memenuhi kewajiban perpuluhan itu. Seperti yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama atau yang dipraktikkan oleh sejumlah gereja atau denominasi Kristiani. Gereja Katolik tidak memakai pedoman itu. Kalau Anda memutuskan untuk memberi persepuluhan menurut ketentuan itu, harus datang dari kerelaan dan kemampuan. Yang kedua, sumbangan yang sukarela dan sejauh kemampuan itu harus dilakukan dengan bebas dan ikhlas, bukan karena memenuhi hukum. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana dengan ketentuan paroki, menyangkut iuran wajib, dan sebagainya? Itu pola penerapan manajemen modern. Tetapi coba lihat jumlahnya. Jumlahnya itu banyak atau tidak? Saya rasa sangat sedikit. Nah, yang namanya iuran wajib itu sedikit sekali. Bagaimana dengan administrasi paroki? Itu administrasi, itu biaya administrasi, itu bukan persepuluhan. Ya. Nah, tuntutan-tuntutan semacam begini harus diletakkan dalam porsi yang benar. Lalu yang ketiga, memberi sesuai kerelaan dalam jumlah yang pantas.
Ya. Dalam hal ini baik juga untuk menjadi perhatian, misalnya umat kita, kalau katakanlah menyelenggarakan sebuah perayaan sakramen personal. Kalau sakramen Ekaristi itu sakramen publik ya. Sakramen yang dirayakan secara publik dan datang siapa saja. Dan misalnya sakramen perkawinan ya. Itu kan seringkali hanya terbatas pada lingkungan keluarga. Nah, memberi sesuai kerelaan nomor 1, tetapi juga asas kepatutan. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu asas kepatutan. Sesuatu yang seringkali itu kurang menjadi perhatian. Misalnya, para misdinar yang ikut melayani hari itu tuh tolong juga diberikan satu stipendium yang layak. Yang kedua, imammu yang kamu minta untuk memberkati perkawinan itu juga diberikan stipendium yang layak. Ya. Karena itu saya merasa ironis sekali. Tentu saja stipendium tidak boleh menjadi sebuah ketentuan umum, ya. Tidak boleh menjadi ekspektasi. Tetapi misalnya Anda menyelenggarakan sebuah perkawinan dengan budget 2 miliar, ya, 3 miliar, nah, sementara Anda memberi stipendium imam 200.000 rupiah dalam sakramen itu menurut saya itu melanggar asas kepantasan. Ya, boleh koreksi saya kemudian, tapi saya berani untuk mengatakannya itu. Tapi kalau imam menentukan sebuah angka dan Anda harus memenuhi, itu imam salah besar. Tidak boleh. Tidak boleh ada satu asas sekian, harus ada angka sekian, pelayanan kepada orang yang sekian, dia harus angkanya sekian dan sebagainya. Itu tidak boleh ada. Yang pertama, ini bukan perpuluhan. Yang kedua, asas kepantasan menjadi sangat penting di dalam kehidupan gereja kita. Karena itu saudara-saudara, kewajiban perpuluhan yang melekat pada hukum Taurat itu tidak menjadi kewajiban gereja kudus saat ini. Gereja memiliki cara untuk memanage, untuk mengelola kehidupannya dan pelayanannya dengan asas-asas tadi itu. Nomor 1, untuk orang miskin. Nomor 2, untuk karya gereja. Lalu nomor 3, untuk pelayan firman. Ya. Jadi kalau seandainya Anda dilayani oleh para prodiakon, misalnya mengantar komunio ke rumah-rumah keluarga Anda yang sakit, ya, itu kalau Anda memberikan satu uang bensin atau apa, itu tidak bertentangan dengan asas pelayanan ini, karena itu mereka masuk dalam pelayan iman. Ya, berikanlah sesuatu secara pantas untuk itu. Bukan supaya mereka menjadi kaya raya, sama sekali tidak. Tetapi menghargai pengorbanan dalam pelayanan mereka ini. Ya. Para katekis, para guru agama, dan sebagainya, itu layak untuk diberikan sebuah sumbangan sukarela. Karena mereka adalah pelayan firman. Ya. Itu beda dengan misalnya ketua KBG dan lain-lain yang kita pilih untuk menata dan lain-lainnya itu peranannya berbeda dalam organisasinya. Ya. Tapi ketika kita membuat sumbangan untuk orang miskin, untuk karya gereja, untuk pelayan firman, dilakukan dengan sukacita, kerelaan, dan sesuai dengan kemampuan, di situ kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk menjaga agar gereja ada pada jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, mengakhiri refleksi malam ini, saya menampilkan beberapa aplikasi pastoral dari pertemuan Abraham dan Melkisedek. Nomor 1, Tuhan bisa dan berhak memilih siapapun untuk menjadi pelayannya dalam imamat. Ya. Melkisedek itu diserupakan dengan anak-anak Allah dan dia disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Ya. Kepada dia dikaruniai satu imamat yang justru menjadi model bagi imam agung Yesus Kristus yang imamatnya dikaruniakan menurut cara Melkisedek. Yang kedua, Gereja Kudus bertumbuh dalam pelayanan imamat atas dasar panggilan Tuhan. Imamat itu dianugerahkan kepada orang sebagai karunia, bukan atas dasar keturunan.
Di masa lalu, gereja pernah dalam abad ke-8 itu melakukan kesalahan besar ketika waktu itu para imam, para uskup, dan lain-lain itu boleh berkeluarga. Lalu yang terjadi itu korupsi besar-besaran, nepotisme besar-besaran. Apa yang terjadi? Bapak mungkin menjadi uskup, lalu anaknya itu menjadi imam, menjadi diakon, dan sebagainya. Paus sendiri mengangkat anaknya menjadi kardinal, angkat keponakannya menjadi uskup, dan sebagainya. Semua itu terjadi di dalam gereja. Ya, karena mengabaikan aspek imamat sebagai sebuah karunia Tuhan. Maka lahirlah disiplin selibat di dalam gereja. Sehingga imamat itu sungguh-sungguh dianugerahkan atas dasar sebuah karunia Tuhan. Dijalani atas dasar karunia Tuhan. Bukan atas asas kelahiran. Karena itu kita tidak mengenal pola imamat dalam perjanjian lama. Ya, baik atau buruk, kalau dia turunan imam agung, dia akan menjadi imam agung. Itu tidak berlaku di dalam kehidupan gereja kudus. Yang ketiga, pelayanan yang dilakukan dalam imamat itu merupakan partisipasi di dalam imamat Yesus Kristus. Karena itu Roma Aurel tidak bisa mengklaim ini imamat Roma Aurel, tidak bisa. Imamat saya itu adalah partisipasi dalam imamat Yesus Kristus. Nah, imamat Yesus Kristus ini dalam pengejawantahan konkret itu diturunkan kepada para pengganti rasul. Rasul dan para penggantinya. Siapa mereka? Para uskup. Ya, para uskup. Karena itu, yang berhak untuk membuat tabisan imam itu adalah uskup. Tidak pernah imam itu mentabiskan dirinya sendiri, tidak ada. Uskup yang boleh mentabiskan imam. Dan imam yang melayani itu harus terinkardinasi dengan uskup tertentu. Tidak ada imam yang freelance, itu tidak ada. Imam itu harus melayani dalam ikatan ordinansi, ikatan hukum. Dia harus diinkardinasi atau dilekatkan dengan seorang uskup. Walaupun imam itu dari kongregasi seperti saya, SVD, atau dia adalah Yesuit, atau dia adalah Fransiskan, atau dia adalah Dominikan dan sebagainya. Walaupun berasal dari kongregasi-kongregasi ini, dalam menjalankan tugas imamat, dia harus berada di bawah satu inkardinasi dengan uskup. Jadi tidak ada imam yang mengatakan saya tidak terikat keuskupan, saya berjalan seturut suka. Itu imam itu ada masalahnya. Ini adalah wujud konkret dalam partisipasi pelayanan imamat Yesus Kristus. Karena itu ketika saya merayakan Misa Kudus, itu sebetulnya saya bertindak untuk dan atas nama Kristus. Anda melihat saya berdiri di atas altar, yang mengucapkan kata-kata konsekrasi itu saya, tetapi perayaan itu adalah perayaan Yesus Kristus, yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Hanya mulut dan tangan saya dipergunakan. Yang keempat, nilai utama pelayanan imamat adalah memuliakan Tuhan dan menguduskan umat Allah. Ya. Karena itu para imam itu antara lain salah satu sumpah adalah hidup sederhana. Supaya waktu dan kesempatan itu diarahkan untuk ini. Memuliakan Tuhan dan menguduskan umat Allah. Karena itu maka imam itu sebetulnya dilarang untuk misalnya mengelola bisnis. Mengelola kapital. Imam juga tidak diharapkan untuk terjun dalam politik praktis. Imam tidak diharapkan untuk menjadi direktur perusahaan. Apalagi menjadi bupati wali kota. Dia harus mundur dari imamatnya dulu. Karena imamat itu didedikasikan untuk ini. Memuliakan Tuhan dan menguduskan umat Allah. Dalam praktik seringkali kita temukan bahwa imam-imam menjadi sangat kaya. Ya. Hidupnya glamor. Punya HP edisi terakhir yang paling mewah. Mobilnya yang paling istimewa dan sebagainya.
itu semua merupakan ekses-ekses penyimpangan dari hakikat dasar yang harus dihayati oleh para imam, yang merupakan bagian dari imamat Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, demikian saja aplikasi konkret yang bisa saya share. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian. Semoga teman-teman sekalian bisa memperoleh sedikit inspirasi dari pembicaraan kita tentang tema kecil pertemuan antar Abraham dan Melkisedek. Baik. Saya sampai di sini dulu pembicaraan saya. Seperti biasa, kita memiliki sedikit waktu untuk berdiskusi. Bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh menghidupkan mikrofon untuk mulai bertanya secara langsung, atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang nanti akan disortir dan akan disampaikan. Ada seseorang bertanya kepada saya melalui WA, dan sebetulnya pertanyaan ini sudah dijawab. Ya, siapa sesungguhnya Melkisedek itu? Ya, jadi saya sudah jawab. Penjelasan tadi itu sudah berbicara tentang Melkisedek ini ya. Melkisedek itu bukan bagian dari keluarga Abraham. Melkisedek itu seorang yang disebut sebagai Raja Salem. Entah Raja Salem ini sungguh-sungguh satu tempat yang sekarang adalah Yerusalem. Itu semua adalah hipotesis, tidak ada bukti. Ataukah Raja Salem ini berarti Raja Damai, ya sebagaimana yang ditulis di dalam surat kepada Raja Damai dan Raja Kebenaran. Sebagaimana ditulis dalam surat kepada orang Ibrani. Ya, dua-duanya memiliki pesan yang khusus, tapi yang jelas Melkisedek telah mempengaruhi luar biasa refleksi kita tentang imamat yang dihayati dalam hidup gereja hingga hari ini. Ada satu pertanyaan yang dikirim oleh Ambo Mangan. Ambo Mangan ini bapak atau ibu? Saya tidak bisa melihat dengan baik, tapi oke. Bapak ya, terima kasih. Roma Aurel, apakah dengan kolekti atau persembahan yang kita berikan dengan ikhlas kepada Allah, maka Allah berkenan mengabulkan doa kita? Yang saya tahu bahwa persembahan sejatinya adalah diri kita kepada Allah, bukan uang, makan, dan minuman. Bagaimana kita bisa layak di hadapan Allah supaya persembahan kita diterima? Nomor 1, kolekte sama sekali tidak menjamin doamu itu dikabulkan atau tidak. Dan kolekte itu cara kita untuk menunjang hidup gereja secara finansial. Dan juga untuk membantu orang-orang miskin. Sama seperti kalau Anda mempersembahkan intensi, ya, Anda menuliskan intensi itu, lalu menyertai dengan namanya Eurostole atau stipendium, Anda menyertakan atau tidak, itu intensi akan didoakan. Ada orang yang mengira bahwa kalau dia itu apa ini tidak beri intensi, tidak beri stipendiumnya, maka intensinya tidak dipersembahkan. Itu salah besar. Jadi kalau Anda kebetulan ingin mempersembahkan intensi lalu lupa dompetmu atau tidak punya uang, tetap bawa juga intensi itu ya. Serahkan itu kepada petugas untuk dimasukkan dalam daftar intensi supaya itu didoakan dalam perayaan. Ingat, intensi sama sekali tidak bergantung pada ada uang stipendium yang Anda beri atau tidak. Ya. Diberi, diterima, tapi kalau tidak ada, intensi tetap didoakan. Tapi apakah itu menjadi jaminan doamu dikabulkan? Kita tidak pernah tahu. Namanya kita berdoa, kita hanya mendoakan. Dan para imam diharapkan untuk mempersembahkan intensi itu dengan sungguh-sungguh. Saya harus jujur mengatakan bahwa saya pernah lupa mempersembahkan intensi orang. Karena disampaikan kemudian saya tidak ingat itu, lalu pada hari tersebut yang harusnya saya mempersembahkan intensi itu saya tidak persembahkan. Ternyata orang ini wujudnya itu dikabulkan Tuhan. Berarti doa dia itu didengar. Ya.
intensinya saya tidak persembahkan. Berarti cara Tuhan mengabulkan doa itu tidak bergantung pada intensi kita itu dipersembahkan atau tidak. Tapi doa-doa kita itu yang didengarkan Tuhan atau tidak. Nah, persembahan diri kita itu sejatinya adalah diri kita, bukan uang, makan, dan minuman. Itu betul. Betul. Jadi intinya itu adalah dirimu. Kalau kemudian Anda membawa serta ada uang, ada makanan, atau minuman, dan sebagainya, itu hanya sebuah tambahan. Hanya sebuah tambahan. Karena itu, dalam perayaan Ekaristi misalnya, prosesi persembahan itu jangan repotkan diri dengan bawa kue, bawa buah, bawa segala macam. Itu semua itu unsur tambahan. Baru-baru ini saya lihat ada satu video klip dari Maumere. Itu saya ketawa luar biasa karena dalam prosesi persembahan itu antara lain digendong satu babi hidup. Satu babi kecil yang digendong hidup dibawa itu ke persembahan. Memang lucu dan mungkin orangnya tulus ikhlas. Tapi untuk saya itu sebuah tambahan-tambahan yang memeriahkan acara tetapi bukan hal yang esensial. Karena persembahan kita, persembahan diri kita itu disatukan dalam korban roti dan anggur itu. Itu yang prosesi utama. Dan kehadiran diri kita, itulah persembahan yang paling penting. Yang lain-lain itu sebuah tambahan. Ya. Saya masih teringat baik dulu sebagai imam muda, saya menerima persembahan dan ada persembahan itu dalam rupa soto. Dan soto ini panas. Jadi ketika saya terima itu soto tumpah, kena tangan saya, aduh saya kepanasan. Nah itu persembahan salah kaprah namanya itu. Tapi kalau orang bawa ya sudah kita terima saja. Hitung-hitung makan siang dengan soto kan enak juga. Ya. Nah, bagaimana kita bisa layak di hadapan Allah supaya persembahan bisa diterima? Dalam Mazmur dikatakan bahwa hati yang remuk redam itulah persembahan yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Apa artinya hati yang remuk redam? Hati yang menyesali segala dosa yang kita lakukan. Jadi persembahan yang paling layak itu adalah persembahan diri kita yang bertobat. Bertobat dari dosa, itulah persembahan yang paling layak. Ya. Kurang lebih begitu ya, Bapak Ambo Mangan ini. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Dari Papias. Bagaimana dengan Lewi murid Yesus yang pemungut cukai? Nah, dia bernama Lewi, tapi jelas dia bukan dari suku Lewi. Karena suku Lewi itu tidak punya profesi pemungut cukai ini. Tidak boleh. Dia itu mengelola rumah ibadat dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bait suci. Dia boleh pungut pajak di bait suci. Dia boleh melakukan semua, mengambil haknya dari persembahan-persembahan di bait suci. Tetapi ketika dia melakukan pemungutan pajak, Lewi yang dipanggil Yesus ini, yang nama lainnya adalah Matius, ya. Matius dan Lewi itu orang yang sama-sama dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Itu dia bukan dari suku Lewi. Dia menjalani sebuah profesi yang tidak boleh dilakukan oleh suku Lewi. Melkisedek, imam yang tidak didasarkan keturunan. Ia tidak berbapak atau tidak beribu, tidak bersisilah. Apa maksudnya Romo? Jadi datangnya atau lahirnya dari mana? Persis ini yang tadi saya jabarkan ya, Bu Tuti. Ditampilkan pengajaran ini dari kitab Ibrani, dari surat kepada orang Ibrani ini, Bu. Pernyataan yang Ibu kutip ini. Surat kepada orang Ibrani itu ditulis untuk mendukung pengajaran tentang Yesus sebagai imam agung perjanjian baru bagi orang Kristiani yang menggantikan peranan imam agung Yerusalem. Ya. Imam agung di Yerusalem itu yang berperanan untuk membawa persembahan ke dalam tempat maha suci sekali setahun pada hari Yom Kippur. Keluarga imam-imam agung yang menjadi pelayan-pelayan bait suci, mereka itu yang membawa korban-korban persembahan. Itu semua dalam komunitas Kristiani tidak ada lagi. Tidak ada lagi korban penghapusan dosa. Tidak ada lagi korban sajian. Semua itu sudah terakumulasi di dalam korban Yesus Kristus, anak domba Allah. Karena itu
Peranan Imam Agung Yerusalem dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi Kristiani digantikan oleh Yesus Kristus. Nah, untuk itu penulis Ibrani memunculkan Melkisedek. Melkisedek ditulis tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersilsilah. Nah, ini yang penting. Silsilah itu hal yang mutlak perlu bagi imam-imam Yahudi. Karena hanya turunan Levi yang boleh menjadi imam. Maka catatan silsilah itu mutlak perlu supaya orang jangan menyerobot peranan yang bukan peranannya. Karena itu mencemarkan kekudusan bait Allah menurut kepercayaan orang Yahudi. Ini tidak berlaku bagi Melkisedek. Silsilah ini tidak penting. Maka dia ditulis tidak bersilsilah, tidak berbapa dan tidak beribu. Bukan berarti dia tidak punya bapa dan ibu. Dia ini manusia. Maka dia harus lahir dari bapa dan ibu. Dia bukan diciptakan dari tanah seperti Adam. Tidak. Tapi bahwa silsilahnya itu tidak tercatat. Ayah dan ibunya itu tidak tercatat dalam silsilah. Karena imamat dia adalah anugerah pilihan Tuhan, bukan atas dasar keturunan. Dan jangan lupa, ini imamat dianugerahkan kepada dia pada saat suku Levi belum ada. Tetapi penulis Ibrani menuliskan pada saat suku Levi sudah ada, dan orang Kristiani memisahkan diri dari tradisi Yahudi, imamat suku Levi. Maka model yang dipakai adalah imamat Melkisedek. Dan imamat Yesus Kristus dideskripsikan sebagai engkaulah imam agung menurut cara Melkisedek. Kutipan dari Mazmur 110 ayat 4. Jadi begitu ya Bu ya. Bukan dia jatuh dari langit atau muncul dari batu atau apa, tidak. Dia tidak tercatat dalam silsilah yang sangat mutlak dibutuhkan untuk menentukan jabatan imam di Bait Suci Yerusalem. Pertanyaan berikut dari Pak Frans Darmono. Kalau ada misa di rumah umat dengan wujud pribadi, imam didampingi prodiakon, apakah prodiakon sebaiknya juga diberi semacam stipendium? Saya anjurkan iya. Kalau dia ikut melayani di dalam gereja, di dalam itu ya. Kecuali kalau dia tidak mempunyai peranan, itu tentu tidak. Tapi kalau misalnya acara keluarga ini sampai ratusan orang, lalu imam didampingi oleh seorang prodiakon untuk membantu komunio dan sebagainya, saya rasa sebaiknya diberi juga. Walaupun itu tidak wajib, tidak ada ketentuan juga. Mungkin ada kebijakan dari paroki ke paroki berbeda-beda. Tetapi kalau diberi, menurut saya layak. Tapi saya tahu ada banyak prodiakon tidak mau. Karena banyak prodiakon itu adalah juga orang-orang yang sukses dalam bisnis dan mereka terlibat dalam pelayanan prodiakon itu sebagai sebuah bentuk pelayanan. Saya beri sebuah contoh. Waktu saya di Surabaya, saya mengenal satu orang yang memiliki usaha perbaikan mobil-mobil kelas atas, bengkel mobil kelas atas, jadi kelas Mercedes, kelas BMW, kelas-kelas itu. Nah, orang ini pada satu kesempatan itu, tapi orang ini juga menjadi guru katekumen, guru para calon baptis, di samping menjadi prodiakon. Dia katakan itu sisi pelayanan dia. Nah, satu kali itu dia punya kesempatan membuat akuisisi terhadap bengkel sekelas. Tapi sesudah itu dia perhitungkan kesibukan apa yang akan menyita perhatian dia, apakah itu akan mengganggu pelayanan dia. Akhirnya dia memutuskan tidak membuat akuisisi. Kenapa? Dia bilang kepada saya begini, karena nanti mengambil alih waktu dia untuk mengajar katekumen, calon baptis, dan untuk menjalankan tugas sebagai prodiakon. Ternyata dalam dua tugas ini, dia sama sekali tidak mau menerima insentif atau stipendium atau tanda penghargaan baik dari paroki maupun dari orang-orang yang dilayani. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi jelilah, pekalah terhadap kebiasaan setempat. Ya. Kebiasaan setempat. Yang biasa itu orang beri kepada imamnya, itu diberi publik atau diberi rahasia, itu tidak ada orang yang menolak.
Tapi ketika memberi kepada prodiakon, barangkali itu bisa menciptakan masalah. Maka carilah cara, kalau diberi dia terima, oke. Kalau diberi dia tolak, oke. Tapi kalau diberi dengan cara yang elegan, yang tidak menciptakan persoalan bagi semua orang. Bukan munafik ya, tapi jangan menciptakan persoalan yang tidak perlu. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, pertanyaan dari Octavianus. Octavianus Taik Laun ya, dari timur ya. Kelihatannya ini. Ya. Keturunan Lewi yang bisa menjadi imam, dan mereka orang Lewi itu menjadi imam, ditabiskan seperti imam sekarang atau tidak ditabiskan. Seorang imam agung itu diurapi. Jadi diurapi menurut cara Harun itu, ada di dalam kitab imamat kalau tidak salah, atau kitab bilangan mestinya itu. Nanti tolong dicari ya di sana. Nah, tabisan imam kita sekarang itu sebetulnya mewarisi tradisi dari Yahudi ini. Hanya sudah disesuaikan dengan teologi Kristiani. Ya, jadi pengurapan di tangan, ya, memakai ini. Apalagi kalau tabisan uskup ya. Tabisan uskup itu sangat mengikuti tradisi tabisan Imam Agung Yerusalem. Misalnya memakai mitra, ya, itu khas ini hiasan kepalanya Imam Agung Yerusalem. Demikian juga jubah, kasula dan sebagainya. Itu modifikasi dari pakaian Imam Agung Yerusalem. Kalau Anda membaca deskripsi tentang pakaian Imam Agung di dalam kitab Keluaran, itu ketentuan-ketentuan yang ditulis oleh Musa, aduh itu jelimetnya bukan main. Ya, jelimetnya bukan main. Jubah dalam seperti apa, ikat pinggangnya seperti apa, penutup dada seperti apa, ada berlian 12, dan macam-macam, rupa-rupa macam, lebih rumit dari pakaian imam yang ada sekarang itu. Ya, jadi ditabiskan iya, cara ritusnya berbeda, sesuai dengan teologi yang dianut. Ya. Baik, itu kira-kira beberapa pertanyaan yang disampaikan. Ada yang mau bertanya secara langsung? Saya persilakan, hidupkan mikrofon untuk bertanya secara langsung. Baik, minggu depan kita akan meneruskan pembicaraan masih dalam kitab Kejadian ini. Temanya akan disampaikan pada waktunya. Nanti baru saya akan lihat poin mana yang harus ditekankan lagi di garis bawah untuk pekan depan. Dan semoga selanjutnya jangan ada banyak halangan lagi. Karena sesudah pekan depan itu, 2 pekan berikut itu kami akan pembinaan orang muda di Sumatera Utara. Jadi akan ada 1 hari Selasa lagi yang kosong. Tahun ini halangannya sangat banyak. Semoga jangan terus-menerus seperti ini. Karena kalau tidak, KKS kita tidak akan maju-maju. Yang kedua, kalau timnya sudah mantap, Bible Center Batam kita akan kembali aktif. Kan tempo hari kita sudah coba sekali, tapi kemudian menjadi tidak efektif. Kita sudah menyiapkan peralatannya dengan baik. Dan nanti ketika waktunya kita akan memadukan teknologi hibrid ini antara online dan offline akan berjalan serentak. Kita sudah coba sekali, belum maksimal, belum sempurna. Semoga nanti yang berikut akan berjalan dengan baik. Pak Frans, saya lihat angkat tangan. Ya, sedikit menyambung Romo Aurel tadi yang terakhir mengenai kalau istilah Romo Aurel banyak halangan tadi. Tapi kan bukan, kalau saya mikirnya bukan halangan ya, memang kebetulan Romo Aurel harus melayani ke lain tempat, begitu. Misal seperti ke hanya hari Selasa ini sebetulnya itu hari KKS, ya. Jadi sesungguhnya itu ini sudah sangat direserve untuk setiap hari Selasa itu ada KKS. Jadi halangan-halangan yang muncul itu biasanya yang tidak berkaitan dengan KKS dan seringkali juga tidak berkaitan dengan pelayanan. Tapi kadang-kadang ya apa boleh buat, situasi menghalangi, maka kita harus menerima
realita seperti ini. Baik. Ya nggak apa-apa, Romo. Ya, baik. Ada lagi yang masih mau bertanya? Kelihatan tidak ada. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian malam ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk semua kesabaran mengikuti seluruh program hingga sekarang ini. Semoga kita tetap terlibat di dalam persiaran kita, turut serta dalam pendalaman iman, dan mengajak juga teman-teman kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan khusus ini. Agar, sekali lagi, firman Tuhan semakin dikenal, Yesus semakin diterima sebagai Tuhan dan Penyelamat, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan semakin banyak orang yang menerima rahmat pengudusan. Mari kita menutup acara kita malam ini dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang menuntun kami hingga saat ini. Terima kasih atas penyelenggaraanmu yang memungkinkan kami untuk tetap mendalami firman-Mu, terlepas dari berbagai jarak dan kendala yang harus kami hadapi. Semoga berkat refleksi kami malam ini, kami semakin mengenal Yesus Kristus, Sang Imam Agung Sejati, dan menghargai seluruh perjuangan yang menuntun kami untuk pemahaman ini. Semoga berkat pendalaman kami tentang peranan Melkisedek, peranan Abraham, dan terutama peranan Yesus Kristus, kami semakin diteguhkan dalam pelayanan kami. Tuhan, jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama Dan bersama Roh. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati semua. Terima kasih.